Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Fatur Razikin dengan NIM 20201432292. Saya berasal dari kelas 2H Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing yaitu Ibu Sylvia Lara Sapin MPD, dan yang saya hormati pula teman-teman kelas 2H Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan atau menyampaikan hasil dari kerja keras saya membuat min mapping yang ditugaskan oleh Ibu Sylvia pada mata kuliah konsep dasar IPA SD 2. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, pada min mapping pertama yaitu tentang klasifikasi tumbuhan. Oke, dapat kita lihat gambar sebuah pohon. Setelah itu kita klasifikasikan pada sebuah pohon tersebut. Yang pertama yaitu daun, merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang tumbuh dari ranting dan berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Kedua, batang, merupakan organ dasar pada tumbuhan berpembuluh. Keberadaan batang yaitu untuk mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. 3. Biji, merupakan perkembangan lanjut dari bakal biji yang telah dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang keempat yaitu bunga. Bunga adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi yaitu benang sari dan kultik. Yang kelima, buah. Buah adalah bagian dari tumbuhan yang memiliki daging buah dan bisa dimakan. Rasanya bisa manis ataupun asam. Yang keenam yaitu akar, merupakan bagian dari tumbuhan yang ada di dalam tanah sebagai tempat masuknya air dan mineral dari tanah menuju seluruh bagian tumbuhan tersebut. Selanjutnya, min mapping kedua yaitu tentang klasifikasi hewan. Klasifikasi hewan berdasarkan tulang belakang. Yang pertama yaitu vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang, ini contohnya gajah. Dan yang kedua yaitu invertebrata, atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, ini contohnya cumi-cumi. Dan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivora, adalah suatu kelompok hewan pemakan tumbuhan, contohnya ini kambing. Kedua, karnivora, adalah organisme pemakan daging dan memiliki kemampuan dalam memburu mangsa untuk dimakan dagingnya, contohnya singa pada gambar ini. Dan yang ketiga yaitu omnivora, merupakan spesies yang mempunyai pola makan yang terdiri dari tumbuhan dan bahan hewani. Contohnya di sini yaitu bebek. Berikutnya pada min mapping yang ketiga yaitu tentang sistem organ pada manusia. Yang terdiri yaitu pertama, organ pada sistem pernapasan manusia. Terdiri dari satu, hidung, merupakan organ yang menjadi jalan awal masuknya proses pernapasan. Kedua, paring, adalah daerah persilangan antara saluran makanan. Yang ketiga, laring, adalah daerah pangkal tenggorokan dan terletak di bawah paring. Dan yang keempat, batang tenggorokan, merupakan suatu pipa yang tersusun dari cincin tulang perawan. Yang kelima, bronkus, adalah cabang tenggorokan yang mengarah ke paru-paru. Dan yang keenam, bronchiolus, adalah cabang atau percabangan dari bronkus tetapi memiliki saluran yang lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu paru-paru, adalah suatu kumpulan dari gelembung alveolus. Selanjutnya, organ pada sistem pencernaan manusia, yang terdiri dari satu, rongga mulut, merupakan awal dari sistem pencernaan. Kedua, kerongkongan, merupakan suatu saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Dan yang ketiga, lambung, adalah suatu kantung besar yang tersusun di bagian kiri dalam rongga perut manusia. Dan yang keempat, usus halus, merupakan bagian dari saluran atau sistem pencernaan sebagai tempat mencerna makanan dan penyerapan sari-sari makanan. Dan yang terakhir yaitu usus besar, merupakan saluran terakhir dari saluran pencernaan, terdiri atas usus pembusus, caecum, dan rektum. Oke, selanjutnya organ pada sistem ekskresi manusia, yang terdiri dari satu, kulit, merupakan jaringan terluar dan lapisan pelindung permukaan tubuh. Kedua, ginjal, adalah organ ekskresi yang berfungsi menyaring sisa metabolisme yang dibawa oleh darah dan mengeluarkannya di bawah bentuk
di dalam bentuk urin atau air seni, yang sering kita bilang itu air kencing. 3. Hati, merupakan organ yang berfungsi mengekspresikan getah tubuh. Dan yang terakhir, ini ada juga paru-paru, merupakan salah satu alat ekspresi karena berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan. Baik, selanjutnya pada mind mapping 4 yaitu tentang sistem koordinasi. Yang terdapat pada sistem koordinasi ada sistem hormon yang terdiri dari karakteristik kelenjar endokrin, dan sekresi hormon. 2 yaitu sistem saraf pada manusia. Terdiri dari sistem saraf pusat, meliputi otak dan medula spinalis, dan terdiri dari neuron, sel neuroglia, sinapsis, impuls saraf, gerak sadar dan refleks, mekanisme penghantaran impuls, dan sistem saraf tepi, terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Lanjut, terdapat juga sistem indera. Yang pertama yaitu pada indera penglihatan, 2 indera pembau, 3 indera pengecap, dan keempat indera pendengar, dan yang terakhir yaitu indera peraba. Adapun pada sistem koordinasi ini terdapat perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri dari serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial. Sedangkan saraf endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau disebut dengan ductus yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Baik, selanjutnya pada mind mapping kelima yaitu tentang sistem gerak. Sistem gerak terdiri dari sistem rangka, sistem persendian, dan otot. Sistem rangka meliputi rangka dan tulang, yang mana rangka terdiri dari rangka aksial dan rangka apendikuler, dan tulang terdiri dari bentuk tulang dan jenis tulang. Setelah itu, pada sistem persendian terdapat menurut sifat gerak adanya sandi kaku dan sandi gerak. Sedangkan menurut pergerakan adanya sandi pelana, sandi peluru, sendi putar, dan sendi engsel. Dan menurut strukturnya yaitu sendi fibrosa dan sendi kartilaginosa. Dan pada otot terdapat jenis. Yang pertama yaitu otot luring, otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya, mind mapping ke-6 yaitu membahas tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari yang pertama rongga mulut, merupakan organ pencernaan awal dari makanan masuk dan juga merupakan awal dari sistem pencernaan. Dan yang kedua yaitu kerongkongan, adalah suatu saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Dan yang ketiga yaitu lambung, adalah suatu kantung besar yang terletak di bagian kiri dalam rongga perut tubuh manusia. Dan yang keempat yaitu usus halus, merupakan bagian dari saluran atau sistem pencernaan yang memiliki fungsi sebagai tempat mencerna makanan. Dan yang terakhir yaitu usus besar, merupakan saluran terakhir dari saluran pencernaan dan terdiri dari usus pembusus, cecum, dan rektum. Baik, selanjutnya mind mapping yang ke-7 yaitu membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, dapat kita lihat gambar sistem peredaran darah dan meliputi pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari saluran yaitu mengalir darah ke tubuh, dan macam dari pembuluh darah yaitu arteri dan vena, dan pembuluh darah bercabang kapiler. Dan berikutnya yaitu terdapat jantung. Dan pada jantung yaitu terdapat ruang jantung meliputi serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, dan pada bilik ini otot lebih tebal memompa darah keluar. Dan yang terakhir yaitu sekat, mencegah darah bercampur. Selanjutnya mind mapping ke-8 yaitu membahas tentang sistem reproduksi. Tentu sistem reproduksinya pada manusia. Yang pertama yaitu organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki ini
meliputi organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Dan pada organ reproduksi dalam terdiri dari testis, yaitu merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Dan yang kedua yaitu epididymis, merupakan saluran panjang yang berkelok keluar dari testis. 3 yaitu vas deferens, merupakan saluran panjang dan lurus yang mengarah ke atas dan berujung di kelenjar prostat. Yang keempat yaitu saluran ejakulasi, merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesicula spinalis dengan uretra. Terakhir yaitu uretra, merupakan saluran panjang, terusan dan saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Sedangkan organ reproduksi luar pada laki-laki, pertama yaitu penis, merupakan alat kelamin pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni, atau yang kita sebut dengan air kencing atau urin. Kedua yaitu skrotum, merupakan selaput pembungkus testis sebagai pelindung testis serta mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Oke. Kedua yaitu organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita ini meliputi juga organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam meliputi ovarium, merupakan organ utama pada wanita berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Kedua yaitu fimbriae, merupakan serabut atau sila lembut yang ada di pangkal ovarium berdekat dengan ujung saluran oviduk. 3 yaitu epidibulum, merupakan bagian ujung oviduk yang berbentuk corong dan berdekatan dengan fimbriae. Yang keempat yaitu tuba fallopi, yaitu saluran memanjang yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia. Yang kelima yaitu oviduct, merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba fallopi, fungsinya untuk membawa sel telur dari ovarium ke rahim. Keenam yaitu uterus atau rahim, yaitu organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir terbalik dengan bawah mengecil sebagai tempat menempelnya janin. Dan yang ketujuh yaitu cervix, merupakan bagian dasar uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga atau leher rahim. 8 yaitu saluran vagina, merupakan saluran lanjutan cervix dan sampai pada vagina. Terakhir yaitu klitoris, yaitu tonjolan kecil yang terletak di vagina. Oke, selanjutnya yaitu pada organ reproduksi luarnya, yang terdiri dari 1 vagina, merupakan suatu saluran tempat berlangsungnya proses pertemuan antara 2 alat kelamin dan tempat jalan keluarnya menstruasi, urin, dan bayi. Kedua yaitu vulva, merupakan organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari labium mayor dan labium minor. Baik, berikutnya pada mind mapping yang ke-9 yaitu membahas tentang sebelum saya menjelaskan membahas tentang apa dulu, mari kita lihat ini. Pasti setelah melihat gambar tersebut, Anda akan mengerti tentang apa pembahasan pada mind mapping ke-9 ini. Ya, tentu benar, yaitu tentang ekosistem. Dan pada ekosistem tersebut dapat kita lihat terdapat macam dari suatu ekosistem, yaitu yang pertama yaitu alami. Alami seperti danau, sungai, rawa, hutan, dan laut. Sedangkan buatan seperti peternakan, sawah, akuarium, kolam atau tambak. Dan juga pada ekosistem terdapat suatu komponen yang meliputi komponen biotik, seperti autotrof, heterotrof, dan yang kedua yaitu abiotik, tanah, air, matahari, udara, energi. Dan juga pada ekosistem terdapat satuan. Satuan tersebut yaitu individu, populasi, komunitas, dan sedang kita bahas ini yaitu ekosistem. Selanjutnya, membahas tentang mind mapping yang ke-10, yaitu tentang sistem tata surya. Oke, kita lihat dulu gambarnya, yaitu ada matahari, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sayangnya di sini tidak ada lagi Pluto, karena
ada informasi bahwa Pluto sudah tidak lagi dianggap sebagai planet yang ke-9 atau dalam sistem tata surya. Karena Pluto tersebut dikatakan tidak memenuhi syarat kriteria menjadi suatu planet. Dan bahkan Pluto tersebut sudah tidak mengitari lagi atau mengorbit matahari. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama yaitu planet. Adalah benda langit yang selalu beredar mengelilingi matahari. Kedua yaitu asteroid. Adalah benda yang berukuran lebih kecil daripada planet. Yang ketiga, komet. Adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat panjang. Yang keempat yaitu matahari. Adalah bintang yang menjadi pusat dari tata surya atau benda angkasa. Kelima yaitu bulan. Bulan adalah satelit alami yang mengelilingi bumi dan tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Jadi bulan ini memancarkan cahayanya dibantu juga dengan cahaya dari matahari. Oke, yang terakhir, meteorit. Merupakan benda langit berupa batuan kecil yang melayang bebas di angkasa luar. Baik, berikutnya yaitu mind mapping ke-11, membahas tentang energi alternatif dan energi terbarukan. Oke, pertama kita membahas tentang energi terbarukan. Kita lihat pada mind mapping tersebut, terdapat suatu gambar matahari yang menyinari suatu panel surya. Tahukah Anda panel surya? Panel surya ini adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi energi listrik. Nah, berikut ini prosesnya. Ada ubah kontrol, ada tempat baterainya, dan ada juga inverternya. Selanjutnya, energi alternatif. Nah, energi alternatif ini ada sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu tadi dijelaskan ramah lingkungan. Yang kedua, dapat diperbarui. Dan sisi negatifnya itu biaya lebih mahal. Dan kedua, membutuhkan teknologi baru. Kita lihat di sini. Terdiri dari energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air, energi biofuel, dan energi gelombang laut yang terdiri pada energi alternatif tersebut. Baik, selanjutnya penjelasan terakhir pada mind mapping ke-12 yang membahas tentang bioteknologi. Bioteknologi ini meliputi penerapan bioteknologi dalam kehidupan, bioteknologi dan perkembangannya, dan dampak perkembangan penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Pada penerapan bioteknologi dalam kehidupan, yaitu terdapat bioteknologi pangan, seperti tape, yogurt, keju, tempe, kecap, dan roti. Dan juga pada bioteknologi peternakan, seperti ternak tahan penyakit, dan yang kedua, produksi susu lebih cepat dan rendah lemak. Pada bioteknologi kesehatan, seperti yang pertama insulin sintesis dan yang kedua vaksin. Pada bioteknologi lingkungan, seperti yang pertama bioremediasi dan yang kedua fitoremediasi. Dan pada bioteknologi pertanian, seperti golden rice dan yang kedua tanaman tahan hama. Dan pada bioteknologi forensik, seperti DNA fingerprinting. Nah, yang meliputi dari bioteknologi dan perkembangannya yaitu yang pertama bioteknologi konvensional, seperti mikroorganisme secara langsung dan proses fermentasi. Dan yang kedua yaitu bioteknologi modern, seperti rekayasa genetika. Dan adapun dampak perkembangan dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan, yang pertama yaitu dampak terhadap lingkungan, dan yang kedua dampak terhadap kesehatan, dan yang ketiga dampak terhadap sosial dan ekonomi. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang mind mapping yang saya buatkan. Jika ada kesalahan dalam pembuatan dan bertutur kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.